Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas pengantar keuangan internasional. Sebelum kita bahas materi-materi yang selanjutnya, kita akan mengupas dulu terkait apa itu keuangan internasional. Ketika belajar tentang keuangan internasional, sebenarnya bukan hal baru bagi kita, karena sebelumnya sudah ada mata kuliah yang mendasari, yaitu ekonomi internasional 1 sama ekonomi internasional 2. Di keuangan internasional ini sebenarnya hanya lebih menspesifikasi beberapa materi yang dianggap perlu, di mana nantinya Anda sekalian akan diminta belajar terutama terkait perdagangan internasional, kemudian nilai tukar, dan hubungan antar negara satu dengan negara lainnya. Kemudian ketika ada pertanyaan mengapa kita perlu mempelajari keuangan internasional, mengapa harus belajar keuangan internasional, maka jawabannya tidak lain adalah ternyata ketika dilihat masing-masing individu ataupun kita sebut masing-masing personal ataupun bahkan negara itu tidak bisa memenuhi kebutuhan hajatnya itu sendiri, artinya memproduksi sendiri dan mendistribusikan dan mengkonsumsinya sendiri, tetapi biasanya akan melibatkan beberapa negara lainnya dalam proses produksi hingga sampai di konsumsi, terutama ketika kita bicara perekonomian modern, di mana negara satu dengan negara lainnya akan saling punya hubungan ketergantungan yang kita sebut negara satu dengan negara lainnya itu akan terintegrasi. Ketika negara tersebut memutuskan untuk terintegrasi antara negara satu dengan negara lainnya, tentu saja proses produksi dan proses konsumsi akan berjalan jauh lebih sempurna dan jauh lebih mudah. Karena bila negara tidak bisa memproduksi satu barang, maka akan dibantu oleh negara lainnya yang dimana dianggap lebih efisien memproduksi barang-barang tersebut. Sedangkan ketika dilihat dari aspek konsumsi, bagi beberapa negara mungkin ketika menghasilkan suatu barang, di mana barang yang dihasilkan itu biasanya melebihi dari apa yang dibutuhkan oleh penduduk di negara yang bersangkutan, sehingga istilahnya negara tersebut akan kelebihan barang ataupun jasa. Dengan adanya perekonomian modern yang saling terintegrasi, maka barang yang berlebih yang ada di negara tersebut bisa disalurkan ke negara-negara lain yang membutuhkan barang yang diproduksi di negara yang bersangkutan. Lebih lanjut, keuangan internasional itu akan terbagi menjadi dua, yang mana dari sisi produksi dan sisi pasar keuangan. Ketika dilihat dari sisi produksi, keuangan internasional di sini akan dikaitkan dengan perusahaan multinasional atau kita sebut nanti MNC. Dengan adanya keuangan internasional dan perdagangan internasional, maka perusahaan-perusahaan besar atau perusahaan MNC itu dapat lebih mudah untuk mengumpulkan faktor-faktor produksi input, antara lain kalau kita hubungkan dengan mikroekonomi, yaitu inputnya, faktor-faktor produksinya, maka kita akan berbicara terkait modal, tenaga kerja, kemudian teknologi, sumber daya alam, itu akan lebih mudah mendapatkannya bagi perusahaan multinasional, di mana ketika mereka dapat menghubungkan negara satu dengan negara lainnya, maka perusahaan multinasional dapat mengambil berbagai macam faktor produksi yang nilainya atau harga belinya jauh lebih murah, sehingga ketika mereka mendapatkan biaya produksi dengan harga yang jauh lebih murah, maka secara otomatis keuntungan yang didapatkan bagi perusahaan multinasional juga akan semakin besar. Itu ketika kita lihat dari perusahaan multinasionalnya sendiri. Sedangkan barang yang dihasilkan dari perusahaan multinasional, maka secara otomatis barangnya biasanya akan jauh lebih murah, karena mereka
bisa menjual lebih murah disebabkan oleh biaya faktor produksi yang jauh lebih rendah. Nah, di sini dikatakan produksi sudah mengglobal. Hal ini diakibatkan kepada munculnya perusahaan MNC, di mana menyediakan input dan menempatkan produksi di berbagai negara dunia yang biayanya rendah dan labanya tinggi. Nah, ketika Anda bertanya, perusahaan MNC itu yang seperti apa? Kita bisa menyontohkan berbagai macam. Katakanlah, kalau kita berada di otomotif, maka Anda akan menyebutkan suatu merek, salah satunya Honda, Yamaha. Kemudian ketika kita bicara produk-produk lainnya, katakanlah Nestle, Nike, ataupun produk-produk handphone seperti Nokia, Samsung, dan segala macamnya, biasanya produksinya dilakukan di berbagai negara, tidak di perusahaan induknya. Kenapa? Ya alasannya tadi, supaya mereka mendapatkan faktor-faktor produksi yang jauh lebih murah, sehingga harga jualnya lebih kompetitif dan konsumen lebih bisa menerima atau membeli barang tersebut. Contohnya saja ketika kita bicara perusahaan MNC atau perusahaan besar, mungkin mobil Honda, ya, mobil Honda itu mungkin diproduksinya untuk bannya mungkin di Indonesia, tapi untuk kacanya itu bisa diproduksi di Cina, sedangkan untuk perakitannya bisa dilakukan di negara-negara Eropa. Nah, kenapa harus dilakukan seperti itu? Ya, itu gunanya untuk menghemat ataupun mempermurah ongkos produksi, dimana nanti ketika bisa mempermurah ongkos produksi, maka harapannya adalah labanya itu akan tinggi. Nah, itu ketika kita lihat dari sisi produksi. Nah, sedangkan keuangan internasional ketika dilihat dari sisi pasar keuangan, ya, pasar keuangan kalau kita lihat di sini, pasar keuangan itu sangat berkaitan sekali dengan yang namanya investasi. Nah, bagi pemodal-pemodal besar, ketika ingin berinvestasi, jelasnya bagaimana mereka itu akan berusaha untuk bagaimana caranya agar uang yang diinvestasikan itu tidak mengalami kerugian. Nah, seperti yang sudah dipelajari sebelumnya, cara paling aman adalah untuk melakukan investasi adalah tidak melakukan investasi di satu tempat saja. Kenapa? Karena ketika melakukan investasi di satu tempat saja, artinya tidak menderifikasi portofolionya, maka ketika melakukan investasi di satu tempat dan rugi, maka secara otomatis keuntungan yang didapat itu akan nol, bahkan minus. Nah, dengan adanya keuangan internasional, maka secara otomatis si investor itu mampu membagi atau menderifikasikan uang ataupun modal yang dia punya ke beberapa negara di beberapa perusahaan yang dianggap punya bakal ambil alih atau punya keuntungan yang besar bagi dia nantinya. Sehingga dengan adanya keuangan internasional dan perdagangan internasional, investor itu akan jauh lebih mudah mendapatkan banyak pilihan terkait dengan investasi yang ingin dilakukan. Nah, dengan mempelajari ekonomi internasional sebelumnya dan sekarang ditambah dengan materi keuangan internasional, maka kita sebenarnya dapat mengatakan apa yang dikatakan negara berdaulat itu. Nah, di sini dikatakan ketika kita bicara negara berdaulat itu adalah yang pertama, negara tersebut memiliki hak dan kewajiban untuk mengeluarkan mata uang. Itu yang pertama. Jadi ciri negara berdaulat secara internasional itu, maka sebenarnya setiap negara itu punya hak dan kewajiban mengeluarkan uang. Nah, katakanlah Indonesia itu boleh dikatakan memiliki hak dan kewajiban untuk mengeluarkan mata uangnya sendiri, yaitu rupiah. Nah, ketika dilihat dari sisi ini, maka kita sebut negara kita, yaitu negara Indonesia, itu adalah negara yang berdaulat. Kemudian ciri selanjutnya negara yang berdaulat itu adalah mampu merumuskan kebijakan ekonomi mereka sendiri. Jadi bisa dikatakan kebijakan ekonominya itu bisa diputuskan secara independen.
Ya, maksudnya secara independen itu tidak memiliki ketergantungan terhadap keputusan kebijakan ekonomi negara lainnya. Nah, apa yang sudah diputuskan, kebijakan ekonomi yang sudah mereka putuskan di negaranya itu menyesuaikan dengan kondisi ekonomi negara yang bersangkutan. Nah, kemudian ciri negara berdaulat berikutnya adalah negara tersebut bisa atau mampu mengenakan pajak. Nah, pajak yang dimaksud di sini adalah pajak yang dikenakan baik untuk penduduk domestiknya, penduduk aslinya, ataupun pajak yang dikenakan untuk barang-barang yang diimpor ataupun yang didapat dari perusahaan asing. Nah, kemudian di ciri selanjutnya, negara yang berdaulat ketika kita kaitkan dengan perekonomian internasional dan keuangan internasional, maka yang dikatakan berdaulat itu adalah pergerakan setiap SDM-nya atau manusianya itu bisa diatur oleh negara. Nah, maksudnya seperti apa? Jadi ketika kita sudah bicara keuangan internasional, maka istilah pengangguran yang semakin membesar atau semakin banyak, katakanlah di Indonesia, itu bisa diatasi. Bagaimana caranya? Dengan mengatur pergerakan orangnya, dengan mengatur pergerakan SDM-nya. Nah, katakanlah ketika Indonesia saat ini memiliki angka pengangguran yang tinggi, sedangkan lapangan pekerjaannya itu sedikit, maka secara otomatis harusnya pemerintah setidaknya membatasi bagaimana sumber daya asing itu masuk ke Indonesia bisa dibatasi. Artinya pemerintah bisa memprioritaskan pekerja-pekerja ataupun tenaga kerja yang belum mendapatkan pekerjaan di Indonesia untuk lebih mendapatkan pekerjaan terlebih dahulu daripada orang asing. Nah, katakanlah ketika kebijakan itu sudah dilakukan tetapi masih banyak pengangguran, ada hal lagi yang bisa digunakan. Katakanlah di situ mengatur pergerakan orang. Artinya nantinya harapannya ketika lapangan pekerjaan di Indonesia sudah penuh karena pergerakan orang ini bebas dalam kegiatan internasional, maka sebenarnya ketika pekerjaan di dalam negeri itu sudah habis atau tenaga kerja tidak lagi terserap di suatu daerah, maka diperkenankan untuk mencari pekerjaan di luar. Nah, ini sudah dilakukan oleh beberapa negara maju dan beberapa negara berkembang sudah mengikutinya. Nah, permasalahan di kita, di negara kita, di Indonesia, hal ini sebenarnya bisa dilakukan. Ketika tidak ada pekerjaan di negara atau daerah kita, kita bisa memilih atau mengambil pekerjaan di luar, artinya di luar Indonesia. Tetapi permasalahannya adalah terkait dengan SDM yang kita punya. Apakah SDM yang kita punya itu dianggap kompeten? Nah, itu permasalahan terbesarnya. Ketika SDM yang dipunya di suatu negara itu tidak kompeten, walaupun sudah dibuka keran perdagangan internasionalnya, maka ketika SDM-nya itu tidak kompeten, maka secara otomatis juga tidak akan terserap di dunia internasional. Nah, akhirnya balik lagi ke masalah kualitas sumber daya manusia. Ekonomi internasional itu pasti akan memudahkan ketika sumber daya manusia di suatu negara itu berkualitas, maka angka pengangguran atau kurangnya pendapatan itu bisa diatasi. Kemudian ciri yang terakhir dari negara yang berdaulat menurut pengertian keuangan internasional adalah barang dan modal melintasi perbatasan negara. Itu juga diatur. Artinya ketika kita berbicara negara itu berdaulat, maka kegiatan ekspor impor itu juga harus diatur. Tidak diperkenankan bagi negara maju ataupun negara berkembang yang ingin menjadi negara maju ataupun negara miskin yang ingin menjadi negara berkembang atau negara maju, kegiatan ekspor impornya dibiarkan bebas. Walaupun konsepnya adalah perdagangan internasional yang sifatnya mengglobal dan bebas, tetapi kegiatan ekspor impor harus tetap dikontrol oleh pemerintah.
Kenapa harus dikontrol? Karena ketika kita berbicara ekspor, nah, ekspor itu biasanya identik dengan menambah devisa negara. Tapi ya juga perlu diingat, negara boleh melakukan ekspor asalkan kebutuhan barang yang akan diekspor di dalam negeri itu sudah tercukupi. Jangan sampai negara memproduksi kemudian melakukan ekspor tetapi kebutuhan dalam negeri tidak tercukupi. Itu pasti akan menyengsarakan negaranya sendiri. Karena kebutuhan dalam negerinya belum tercukupi, tapi mengejar ekspor, malah melakukan atau menjual barang ke luar negeri. Nah, kemudian impor. Nah, impor ini adalah masalah klasik yang dimiliki oleh hampir semua negara, tidak hanya negara miskin atau berkembang, negara maju pun juga mengalami masalah ini. Nah, negara itu biasanya melakukan impor apabila yang pertama, negara tidak bisa memproduksi barang yang bersangkutan. Sedangkan permintaan terhadap barang bersangkutan itu banyak. Sehingga mau tidak mau negara tersebut harus melakukan impor. Kemudian, alasan kedua kenapa negara tersebut melakukan impor biasanya adalah terkait mereka bisa memproduksi barangnya. Ya, negara yang bersangkutan bisa memproduksi barangnya. Akan tetapi ketika memproduksi barangnya ternyata biaya untuk memproduksi jauh lebih besar dan tidak efisien. Nah, untuk menghindari hal tersebut, maka lebih baiknya negara tersebut akan melakukan impor. Dan yang terakhir, alasan melakukan impor itu biasanya terkait dengan hubungan diplomatik atau politik antar masing-masing negara. Nah, kegiatan perdagangan itu biasanya ada kegiatan timbal balik. Nah, sehingga katakanlah ketika kita memutuskan untuk menjalin kerjasama dengan Cina, katakanlah negara Indonesia berbisnis atau berdagang internasional dengan Cina, maka secara otomatis harus ada imbal balik. Apa yang harus bisa dijual ke Cina dan apa yang harus bisa dibeli di Cina, sehingga perdagangan internasional nantinya itu dianggap menguntungkan kedua belah pihak. Nah, itu adalah ciri-ciri dari negara-negara yang berdaulat ketika dilihat dari sudut pandang keuangan internasional. Oke, kemudian kita akan berbicara terkait apa yang membuat keuangan internasional itu begitu spesial. Kenapa harus belajar keuangan internasional? Padahal kan harusnya cukupnya sih di keuangan internasional itu sudah nggak usah lah. Kita cukup di ekonomi internasional 1 dan 2. Tapi kenapa ekonomi keuangan internasional sebegitu spesialnya? Setidaknya ada 3 alasan. Alasan yang pertama adalah resiko kurs, mata uang asing, dan politik. Ketika kita berbicara nilai tukar, ya, nilai tukar itu adalah sifatnya tidak pasti. Maksudnya tidak pasti seperti apa? Anggap saja sekarang nilai dolar 1 US dollarnya katakanlah 15.000. Belum tentu ya esok harinya 1 dolar itu 15.000, bisa lebih atau bisa kurang. Itu yang disebut ketidakpastian. Masalah-masalah ketidakpastian ini bisa diselesaikan lewat salah satunya adalah keuangan internasional. Karena ketika ketidakpastian nilai tukar ini dibiarkan terus-menerus berlanjut, maka sebenarnya negara kita sudah mendapatkan contoh, katakanlah dulu waktu krisis moneter, di mana nilai tukar rupiah terhadap dolar melonjak cukup tajam karena risiko dari ketidakpastian nilai tukar. Nah, dengan adanya pembelajaran keuangan internasional, maka ketidakpastian nilai tukar yang tidak dapat diprediksi dengan tepat itu bisa diminimalisir kerugiannya, terutama terkait masalah konsumsi, produksi, dan investasi. Nah, ketika bicara kita kaitkan nilai tukar dengan konsumsi, katakanlah seseorang, katakanlah kita akan contohkan rupiah kita dengan dolar, kita akan membeli barang-barang luar negeri jika nilai rupiah kita menguat terhadap dolar. Akan tetapi biasanya kita akan melakukan sedikit belanja ketika nilai tukar rupiah kita melemah.
karena nilai mata uang kita itu kalah terhadap dolar. Sedangkan dilihat dari produksi, produksi itu juga harus tetap memperhatikan nilai tukar. Jadi ketika barangnya sudah berhasil dibuat dan ingin dijual di berbagai negara, maka kita juga harus bisa melihat berapa kekuatan nilai tukar mata uang kita terhadap nilai mata uang asing, sehingga nanti produksi dan penjualan terhadap barang dan jasa itu bisa mendapatkan keuntungan yang maksimal. Begitu juga dengan investasi. Investasi ini bisa kita artikan investasi Anda di pasar saham ataupun investasi Anda di valuta asing. Nah, ketika rupiah melemah terhadap dolar, maka biasanya ketika kita bermain mata uang asing, kita lebih suka berbondong-bondong memegang mata uang dolar, karena mata uang dolar itu kuat terhadap rupiah. Tetapi sebaliknya, ketika rupiah makin hari makin menguat, maka kecenderungan seseorang untuk memegang dolar itu lama-kelamaan akan pudar dan beralih untuk memegang rupiah kembali daripada dolar. Sehingga ketika hal ini mau tidak mau harus memang dikaitkan dengan nilai tukar. Selain berkaitan sama kurs mata uang asing, juga ada yang namanya risiko politik. Berbicara keuangan internasional, perdagangan internasional, dan ekonomi internasional, politik akan selalu ikut di dalamnya, di mana politik itu juga bisa mempengaruhi pajak antar negara. Semakin bagus, semakin dekat hubungan politik, hubungan diplomasi antar negara, maka kegiatan perdagangan internasional itu juga akan semakin smooth, semakin bagus. Tetapi semakin renggangnya hubungan politik antar negara, itu juga pasti akan mempengaruhi kegiatan perdagangan internasional dan keuangan internasional di masing-masing negara. Alasan yang kedua adalah terkait ketidaksempurnaan pasar. Keuangan internasional itu lahir akibat adanya ketidaksempurnaan pasar. Seperti yang dinyatakan di awal tadi, tidak semua negara itu mampu memproduksi barang-barangnya secara sendiri. Mereka perlu negara-negara lain. Di ekonomi internasional, Anda mengenal teori-teori hal itu, seperti keuntungan berdagang yang dikemukakan oleh Adam Smith ataupun David Ricardo, yang mereka katakan bahwa perdagangan itu bisa dilakukan ketika kedua belah pihak itu dianggap saling menguntungkan, dan diharapkan perdagangan internasional itu setiap negara mampu memproduksi satu atau beberapa macam barang yang dianggap spesifik, yang mengidentikan keunggulan kompetitifnya negara yang bersangkutan. Itu akan jauh lebih bagus. Dengan adanya keuangan internasional dan perdagangan internasional, maka secara otomatis ketidaksempurnaan pasar, kekurangannya barang dan jasa itu dapat diatasi dengan aktivitas perdagangan internasional. Kemudian perluasan kesempatan. Perluasan kesempatan ini dianggap cukup menguntungkan ketika kita mempelajari keuangan internasional. Yang pertama di situ terkait dengan perusahaan dengan model produksinya. Di awal kita sebut ada perusahaan multinasional atau MNC. Dengan adanya perdagangan internasional, maka secara otomatis kegiatan perdagangan, kegiatan produksi itu bisa dilakukan di berbagai negara. Kita contohkan tadi, mungkin pabrik pusatnya itu ada di Indonesia, tapi untuk produksi bahan bakunya itu bisa dilakukan di berbagai negara, dengan anggapan bahwa ketika dilakukan di berbagai macam negara, biaya produksinya akan jauh lebih rendah, lebih ekonomis gitu, katakan seperti itu.
Kemudian ketika dilihat perluasan kesempatan dilihat dari penyerapan tenaga kerja, itu juga bisa sangat menguntungkan ketika kita mempelajari keuangan internasional. Seperti yang dibahas tadi, dengan pengangguran itu dapat ditekan ketika tenaga kerja itu ingin mendapatkan lapangan pekerjaan, tetapi lapangan pekerjaan itu sudah penuh di negara yang bersangkutan, maka secara otomatis mereka bisa mencari pekerjaan di negara lain. Bisa juga pemerintah membuat kebijakan di mana mereka membatasi tenaga kerja asingnya dan mereka lebih memprioritaskan tenaga kerja domestiknya. Itu ketika berbicara perluasan kesempatan kerja dari sudut pandang pengurangan pengangguran. Nah, kemudian ketika dilihat dari investor, investor ini bisa dengan adanya keuangan internasional bisa membagikan atau menginvestasikan modalnya ke berbagai macam negara di berbagai macam perusahaan dengan model-model investasi yang berbeda-beda. Artinya investasinya tidak dilakukan di satu perusahaan saja, sehingga kerugian itu bisa dihindari dengan mudah ketika di mana perusahaan ataupun investor itu menginvestasikan portofolionya ke beberapa macam perusahaan. Nah, itu yang membuat keuangan internasional begitu spesial. Yang pertama kita bicara dari resiko kurs, mata uang asing dan politik, kemudian ketidaksempurnaan pasar, dan yang ketiga adalah perluasan kesempatan. Oke, kemudian manajemen keuangan internasional yang efektif itu yang seperti apa dan kenapa harus efektif? Keuangan internasional itu dirancang untuk memberikan terkait pemahaman konsep-konsep dasar dan sarana yang diperlukan bagi manajer keuangan, terutama yang berada di perusahaan multinasional, ya, agar bisa menjadi manajer global yang efektif. Yang dikatakan efektif itu yang seperti apa? Jadi yang dikatakan efektif itu adalah bagaimana si manajer yang berada di perusahaan multinasional itu mampu memperoleh faktor-faktor produksi dengan biaya yang jauh lebih rendah dengan cara katakanlah mencari faktor-faktor produksi di berbagai negara. Dan kemudian ketika mereka berhasil mengambil faktor-faktor produksi yang lebih rendah, tentu saja untuk memasarkan produknya akan jauh lebih mudah kepada masyarakat, terutama kepada dunia internasional. Karena produk yang dia tawarkan tentu saja nanti dengan biaya yang ekonomis. Mengingat faktor-faktor produksi yang digunakan yaitu faktor-faktor produksi yang memiliki harga rendah tetapi tetap berkualitas. Nah, itu ketika dilihat konsep para manajer keuangan internasional dilihat dari perusahaan multinasional. Sedangkan ketika konsep manajer keuangan ketika dilihat dari proses investasi, ya, jadi tujuannya para manajer itu bagaimana mereka mengelola dana yang sudah dipercayakan kepada mereka oleh investor, ya, dengan tujuan agar si investor tersebut ketika menanamkan modalnya tidak mengalami kerugian, sehingga bisa dikatakan manajer keuangan internasional ketika dilihat dari sudut pandang investasi, tugas utamanya adalah memperkaya para pemilik modal. Sehingga yang dikatakan di awal tadi, manajer global yang efektif itu adalah manajer yang bisa mengelola dana-dana keuangan, kemudian mampu membeli faktor-faktor produksi yang jauh lebih murah, yang dimana tujuan akhirnya adalah yang pertama ketika berbicara perusahaan, bagaimana manajer keuangan internasional ini mampu memberikan profit yang maksimal terhadap perusahaan yang dikelolanya. Sedangkan untuk para investor, manfaatnya manajer keuangan ini bagaimana caranya agar si investor tersebut jika melakukan investasi mampu mendapatkan keuntungan yang berlipat ganda. Nah, itu yang dikatakan manajer keuangan internasional yang efektif.
Oke, setidaknya ada 7 case ataupun kasus globalisasi perekonomian dunia yang saat ini sedang marak dibahas. Yang pertama itu adalah munculnya pasar keuangan global. Kedua itu munculnya Uni Eropa yang memunculkan mata uang baru yaitu euro. Kemudian datangnya krisis utang Eropa yang disebabkan oleh Yunani. Kemudian munculnya liberalisasi dan integrasi ekonomi. Kalau di Eropa kita mengenal euro, kalau di Asia kita ada ASEAN. Kemudian yang kelima adalah privatisasi. Keenam adalah krisis keuangan global yang kita mengenalnya dengan subprime mortgage. Dan yang ketujuh adalah mulai marak dan berkembangnya perusahaan MNC di berbagai penjuru dunia. Nah, kita akan bahas satu persatu, 1 sampai poin ke-7 di slide yang selanjutnya. Munculnya pasar keuangan global. Nah, munculnya pasar keuangan global ini tidak lepas dari kondisi perekonomian internasional yang semakin hari semakin meluas. Nah, dengan adanya kegiatan perdagangan internasional yang semakin meluas, maka pasar keuangan global pun juga akan meluas. Nah, pendorong pasar keuangan global ini pada awalnya berasal dari pemerintah negara-negara maju dan besar, di mana mereka mulai menderegulasi kurs dan pasar modalnya. Jadi untuk beberapa negara besar atau di kawasan-kawasan Eropa ada beberapa perubahan kurs. Katakanlah untuk kawasan Eropa mereka mulai menggunakan mata uang bersama yaitu euro, di mana fungsi euro itu sebenarnya tidak lain adalah untuk sebagai pembanding atau kompetitor dari mata uang yang selama ini mendominasi yaitu dolar. Di pemerintahan negara-negara besar dan maju juga menderegulasi terkait dengan pasar modalnya. Pasar modal yang semula perusahaan-perusahaan yang terdapat di negara bersangkutan itu hanya bisa dikuasai atau pemilik sahamnya boleh hanya berasal dari warga domestik saja, tapi karena adanya deregulasi dari pemerintah, maka pasar modal juga akan semakin berkembang. Perusahaan-perusahaan besar yang membutuhkan modal itu tidak lagi hanya bersumber pada kekuatan domestik saja, tetapi para investor asing juga mampu atau dapat melakukan invest ke berbagai macam perusahaan-perusahaan besar yang ada di negara di seluruh belahan bumi yang ada. Beda pada waktu awal-awal, di mana pasar modal hanya biasanya investor itu kebanyakan berasal dari investor domestik. Tentu saja semakin berkembangnya keuangan yang semakin mengglobal, kemudian semakin besarnya perdagangan internasional tidak lepas dari apa yang namanya kecanggihan teknologi. Kecanggihan teknologi dan komputer ini memberikan kontribusi yang sangat besar dan tidak sedikit pada pasar keuangan secara global. Karena semua aktivitas, terutama kurs ataupun yang ada di pasar modal, bisa diakses hanya dalam hitungan menit. Tidak memerlukan waktu yang lama, sehingga biaya dapat dipangkas hingga sedemikian rupa. Kecanggihan teknologi ini, khususnya teknologi informasi yang berbasis dengan internet, akan memberikan percepatan akses kepada investor di seluruh dunia terkait berita ataupun informasi baik yang berskala mikro ataupun makro, di mana nantinya yang berpengaruh terhadap iklim investasi. Dengan semakin terbukanya informasi dan semakin sedikitnya asimetri informasi, tentu saja itu akan semakin menekan biaya sehingga investor akan mendapatkan keuntungan yang cukup besar dan informasi yang sangat akurat.
Poin selanjutnya adalah mulai munculnya mata uang baru di Eropa yang kita sebut sebagai euro. Perlu kita ketahui bahwa ketika kita mengatakan euro, di mana penggunaan mata uang euro ini sebenarnya digunakan khusus untuk wilayah Eropa, di mana fungsinya adalah untuk mendorong kemajuan perekonomian Eropa dengan menghilangkan proses penukaran uang. Kenapa harus menghilangkan atau meminimalisir proses penukaran uang dalam kegiatan perdagangan? Karena sebenarnya kegiatan perdagangan yang dikatakan fleksibel dan efisien itu harusnya menggunakan mata uang yang sama dan diakui oleh setiap negara. Sehingga biaya untuk melakukan pertukaran uang itu akan semakin menurun. Hal itu ternyata dipraktekkan oleh negara-negara Eropa dengan menerapkan euro sebagai mata uang bersama. Sehingga ketika ada kegiatan perdagangan, misalkan antara Inggris dengan Italia ataupun Italia dengan Jerman, ketika mereka bersepakat menggunakan mata uang euro, maka tidak perlu menggunakan mata uang masing-masing negara, cukup menggunakan mata uang euro sebagai media perdagangan internasionalnya, sehingga biaya itu akan dapat terpangkas dan akan menjadi jauh lebih murah. Selanjutnya, ternyata penggunaan euro ini cukup berdampak global, tidak hanya berdampak kepada kawasan Eropa saja. Tapi penggunaan euro ini secara tidak langsung mulai sedikit menggeser penggunaan mata uang dolar yang pada beberapa dekade ini begitu mendominasi pada perdagangan global. Sebelum diperkenalkan euro, mungkin masyarakat Eropa ketika melakukan perdagangan internasional lebih identik kepada mata uang dolar. Akan tetapi, ketika masyarakat Eropa sudah mengenal euro, maka secara otomatis penggunaan dolar sudah mulai dikurangi. Mereka lebih cenderung menggunakan mata uang euro. Itu untuk kawasan Eropa. Sedangkan untuk kawasan Asia, ketika kita berbicara mata uang yang kuat, kita akan berbicara yen. Di Asia, beberapa negara Asia itu sudah juga mulai mengurangi penggunaan mata uang dolar. Mereka mulai berusaha menyandingkan yen untuk menggunakan atau digunakan sebagai media perdagangan. Sebenarnya Eropa terkenal dengan euronya lewat Uni Eropanya, sedangkan ketika kita berbicara Asia itu sebenarnya ada AEC, ASEAN Economic Community. Sebenarnya tujuan pembuatan AEC ini tidak lain ingin membuat seperti Uni Eropa nantinya. Hanya saja mungkin sampai saat ini beberapa perkumpulan negara-negara kawasan Asia progres perkembangannya tidak secepat seperti negara-negara di kawasan Eropa. Kemudian ada beberapa permasalahan, ternyata penggunaan euro ini tidak selalu menghadapi dampak positif, tetapi ada juga dampak negatif ketika menggunakan mata uang bersama. Salah satu dampak negatifnya adalah ketika terjadi krisis di salah satu wilayah negara Eropa, maka secara otomatis juga akan bertambah kepada perserikatan atau negara-negara Eropa lainnya yang tergabung dalam Uni Eropa. Itu adalah permasalahan ketika menggunakan mata uang bersama. Katakanlah kita sebut contohnya ketika Yunani terjadi krisis ekonomi yang cukup besar, terjadi depresiasi, maka yang terdampak paling parah tentu saja adalah negara-negara Uni Eropa terlebih dahulu. Itu adalah beberapa permasalahan ketika menggunakan mata uang bersama. Kemudian ada krisis utang Eropa. Krisis utang Eropa ini disebabkan lebih kepada pertumbuhan kredit yang pesat dalam jangka waktu yang relatif panjang.
Masalah-masalah kredit ini sebenarnya ditimbulkan oleh dua hal penyebabnya. Yang pertama kita akan bicara penyebab lokal. Ya. Penyebab lokalnya adalah ketika negara-negara Eropa bersepakat menggunakan mata uang euro, ya, yang nantinya kita sebut dengan negara Eurozone, maka seperti yang dikatakan sebelumnya, ketika terdapat beberapa negara yang mengalami krisis, maka juga akan berdampak kepada negara-negara lainnya yang termasuk dalam kawasan euro. Nah, pada saat itu ternyata negara-negara kawasan euro seperti Yunani, Portugal, Irlandia, dan juga ada Spanyol dan Portugal itu ternyata ada yang namanya permasalahan kredit di negara-negara tersebut. Nah, ketika negara-negara tersebut memiliki permasalahan moneter, yaitu pertumbuhan kreditnya yang bermasalah, entah itu kredit macet ataupun permasalahan kredit yang lainnya, maka secara otomatis juga akan menyebar ke seluruh negara-negara di kawasan Eropa. Karena perlu diingat, negara-negara di Eropa bersepakat menggunakan mata uang euro sebagai mata uang bersama. Kemudian penyebab lokal lainnya yang kedua adalah defisit anggaran dan utang negara yang sangat besar. Nah, ketika negara tersebut, entah itu negara Yunani, Portugal, Irlandia, Spanyol ataupun Italia itu memiliki hutang yang cukup besar, tentu saja ketika negara dikatakan kolaps atau bahkan depresi ataupun resesi, maka tentu saja akan menghambat atau menghilangkan kepercayaan investor untuk melakukan investasi di negara-negara tersebut. Nah, ketika ada permasalahan investor, di mana investor enggan untuk menanamkan investasinya ke negara-negara yang bermasalah tersebut, maka secara otomatis juga nantinya akan menyebabkan yang namanya krisis hutang di Eropa. Karena para investor tidak lagi percaya menanamkan modalnya di Eropa, dan mereka memiliki kecenderungan untuk menarik modalnya yang sudah mereka tanamkan. Kemudian ada penyebab sistemik, ya. Kita sebut penyebab sistemik karena di sini dikatakan ketika terjadi krisis, ya, yang disebabkan di luar pihak jangkauan pihak-pihak yang berwenang dan dampaknya bersifat non-lokal. Jadi kita akan katakan krisis utang Eropa itu tidak hanya berdampak pada kondisi moneternya saja, tapi juga berdampak pada aktivitas yang lainnya. Katakanlah pengangguran, kemudian kurang produksinya beberapa perusahaan besar, di mana tingkat produksinya menurun karena investor enggan untuk menanamkan modalnya. Nah, itu adalah beberapa yang kita sebut dengan penyebab sistemik akibat adanya krisis utang Eropa. Lagi-lagi dikatakan ketika euro itu tidak selamanya mempunyai dampak positif. Dampak negatifnya adalah tadi, ketika satu negara bermasalah, maka negara lainnya juga akan menanggungnya. Nah, di awal itu dikatakan bahwa krisis utang Eropa itu lebih kepada Yunani, Portugal, dan Irlandia yang mereka mengalami kesulitan ekonomi. Banyak investor yang lari, kemudian banyak kredit macet. Nah, tentu saja itu juga akan mempengaruhi pola perdagangan ekonomi negara-negara Eropa. Nah, sehingga bisa dipastikan sekarang mulai terlihat jelas kenapa Asia tidak menerapkan model-model seperti yang digunakan oleh negara-negara Eropa dengan menggunakan mata uang bersama. Mungkin ada ketakutan terbesar bagi negara-negara yang ada di Asia ketika nantinya ada beberapa negara yang sedang mengalami krisis keuangan, ditakutkan nanti juga akan merembet ke negara-negara lainnya.
Nah, di mana kalau kita ketahui bersama potret-potret negara di Asia itu mayoritas bukan negara maju, tapi negara miskin dan negara berkembang. Tentu saja potensi untuk krisis itu akan jauh lebih besar. Nah, berbeda ketika kita berkaca pada negara-negara Eropa, di mana sebagian besar adalah negara-negara maju. Sehingga ketika terjadi beberapa permasalahan keuangan, dimungkinkan penanganannya akan jauh lebih mudah daripada penanganan yang dilakukan di negara-negara Asia yang sebagian besar negaranya adalah negara berkembang dan negara miskin. Selanjutnya, ekonomi internasional dan perdagangan internasional itu tentu saja akan mewujudkan atau melahirkan yang namanya liberalisasi dan integrasi ekonomi. Semakin open ekonomi suatu negara, maka besar kemungkinan integrasi ekonomi antar negara satu dengan negara lainnya itu pasti akan terbuka lebar. Nah, alasan perdagangan internasional seperti yang sudah Anda pelajari di ekonomi internasional, perdagangan internasional itu sebenarnya didasari atas yang namanya teori keunggulan komparatifnya David Ricardo. Di mana David Ricardo itu akan mengatakan bahwa perdagangan internasional antar negara itu pasti akan terjadi dan kemungkinan besar akan dilakukan oleh setiap negara jika menguntungkan masing-masing negara. Konteks menguntungkan masing-masing negara ini seperti apa? Agar masing-masing negara itu bisa saling menguntungkan ketika melakukan perdagangan internasional, maka menurut David Ricardo, negara tersebut harus tahu tentang apa yang menjadi kekhususan atau ciri khas produksi dari suatu negara. Contohnya seperti apa? Katakanlah ketika kita berbicara Indonesia ketika kita bicara biaya keunggulan komparatif David Ricardo, maka kita akan mengatakan bahwa Indonesia itu memiliki kekhasan terhadap barang-barang di sektor pertanian ataupun perikanan. Menurut keunggulan komparatif David Ricardo, maka seharusnya Indonesia fokusnya kepada barang-barang hasil-hasil di sektor pertanian. Sedangkan untuk negara-negara maju adalah kita bicara negara Eropa ataupun Amerika, mereka akan lebih mengkhususkan kepada kecanggihan teknologi yang mereka punya. Katakanlah Inggris nanti akan katakanlah berkonsentrasi pada teknologi yang dia punya, kemudian akan berdagang atau melakukan kegiatan internasional dengan Indonesia. Maka yang dikatakan keunggulan komparatif, maka sudah seharusnya Indonesia itu menawarkan hasil-hasil buminya, hasil-hasil pertaniannya, hasil-hasil perikanannya. Sedangkan negara-negara Eropa, katakanlah Inggris, Italia, dan segala macamnya, itu menawarkan teknologi kepada kita, Indonesia. Itu yang dikatakan teori keunggulan komparatif. Jadi negara harus sadar akan apa kekuatan yang dimilikinya untuk melakukan perdagangan internasional agar keuntungannya bisa maksimal kita melakukan perdagangan internasional. Perdagangan internasional itu bukan zero sum game. Apa maksudnya zero sum game? Seperti yang dikatakan di teori perdagangan internasional, yaitu teorinya merkantilisme, mereka mengatakan bahwa perdagangan nasional itu adalah kegiatan di mana menumpuk emas. Jadi negara yang kaya adalah negara yang memiliki emas cukup banyak. Nah, hal-hal yang demikian itu termasuk dalam yang namanya zero sum game. Dengan artian supaya negara tersebut kaya dan makmur, maka dia harus mengorbankan negara lainnya. Tentu bisa dibayangkan ketika suatu negara itu ingin berlomba-lomba mendapatkan emas, maka akan muncul yang namanya penjajahan. Artinya katakanlah Indonesia memiliki banyak emas, kemudian Belanda tidak punya banyak emas, akhirnya
Belanda menjajah Indonesia dan mengambil berbagai macam kekayaan emas yang dimiliki oleh orang Indonesia atau oleh negara Indonesia. Itu yang dinamakan teori merkantilisme, di mana untuk memperkaya diri sendiri atau negara, maka kita harus mengorbankan negara lainnya. Harusnya perdagangan internasional menurut David Ricardo adalah increasing sum game, yang artian masing-masing negara ketika bersepakat untuk melakukan perdagangan internasional, maka harusnya saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Dalam keuangan internasional juga ada yang disebut dengan privatisasi. Privatisasi ini maksudnya seperti apa? Jadi yang dikatakan privatisasi, maka negara, dalam hal ini negara memiliki BUMN, dan BUMN itu mulai dilepas kepemilikannya. Bukan lagi sepenuhnya dikuasai oleh negara, tapi diserahkan kepada sistem pasar bebas. Artinya perusahaan-perusahaan milik negara itu nantinya akan dibikin go public. Setiap orang boleh memilikinya. Kenapa harus dilakukan seperti itu pada ekonomi internasional atau pada perdagangan internasional? Karena dengan dilepasnya kepemilikannya, artinya BUMN itu tidak sepenuhnya dipegang oleh pemerintah, maka secara prakteknya BUMN tersebut akan jauh lebih maju. Itu yang ada atau potret yang terjadi di negara-negara maju dan berkembang. Ketika semuanya dikerahkan oleh swasta, dilihat dari kemajuan perusahaannya mungkin akan mengalami kemajuan atau percepatan yang luar biasa, mendapatkan untung yang luar biasa, kemudian sistem organisasinya jauh lebih tertata, seperti itu. Tetapi ketika berbicara kemakmuran, yang artinya merata antara warga satu dengan warga lainnya, itu dengan proses privatisasi kemungkinan tidak bisa berjalan dengan lancar. Karena ketika kita bicara privatisasi, semuanya dikembalikan ke pasar bebas, maka siapa yang jauh bergerak lebih cepat, siapa yang mau berusaha jauh lebih banyak, tentu akan mendapatkan keuntungan yang jauh lebih banyak pula. Nah, tentu ada bermacam-macam alasan kenapa BUMN itu harus dibuat atau harus dilepas ke sistem pasar bebas. Artinya setiap orang, entah domestik, entah luar negeri, itu boleh memilikinya. Alasannya mungkin di negara berkembang itu cukup unik, di mana biasanya negara berkembang itu melepas BUMN-nya menjadi perusahaan publik, itu sebenarnya hanyalah untuk menambah cadangan mata uang asing. Di samping itu untuk melunasi hutang negara yang tidak terbayarkan. Mungkin hal ini sempat terjadi di Indonesia. Ada beberapa perusahaan BUMN yang sengaja dilepas ke publik dan kepemilikannya itu berada di publik, dan parahnya yang memiliki itu bukan warga negara Indonesia. Tujuannya apa? Ya supaya lembaga BUMN-nya tidak bangkrut karena mendapatkan suntikan dana dari investor. Di samping itu untuk melunasi hutang negara. Kemudian ada peristiwa yang cukup menggemparkan, yaitu terkait krisis keuangan global tahun 2008-2009 yang terkenal dengan krisis subprime mortgage. Apa itu subprime mortgage? Itu adalah krisis di mana terjadinya kredit macet perumahan yang terjadi di Amerika. Kenapa kredit macet itu bisa terjadi? Karena ada beberapa kesalahan waktu memberikan fasilitas kredit, di mana fasilitas kredit perumahan itu diberikan kepada orang yang memiliki sejarah kredit buruk atau tidak memiliki penghasilan yang cukup sebenarnya untuk melakukan kredit perumahan, untuk
membeli rumah. Tetapi pada saat itu pemerintah memberikan kredit perumahan terhadap orang-orang yang bersangkutan. Sehingga lama-kelamaan pada saat suku bunga naik yang terjadi di Amerika Serikat, pada saat kebijakan moneter di Amerika Serikat itu menerapkan kenaikan suku bunga, maka secara otomatis pembayaran kredit perumahan juga akan semakin besar karena bunga yang dipasarkan juga pasti akan semakin besar. Parahnya saat itu adalah ketika suku bunga dinaikkan, hampir semua masyarakat yang diberikan kredit perumahan itu mengalami yang namanya gagal bayar. Nah, peristiwa ini diperparah ketika beberapa kasus perusahaan-perusahaan besar perumahan itu ternyata juga menawarkan investor untuk menginvestkan sebagian dananya untuk bisnis properti. Banyak negara-negara di luar Amerika Serikat yang tertarik terhadap bisnis perumahan ini. Nah, celakanya adalah ketika yang dikasih kredit itu tidak mampu membayar, maka secara otomatis investor yang berasal dari berbagai negara juga tidak bisa mendapatkan dana atau pengembalian yang dia inginkan seperti perjanjian di awal. Itu adalah awal mula krisis keuangan global terjadi. Sehingga bisa kita katakan secara sederhana krisis keuangan global ini terjadi di Amerika Serikat, di mana orang yang dianggap tidak bankable untuk mendapat kredit perumahan diberikan fasilitas kredit dengan suku bunga dan cicilan yang rendah, tetapi dengan berjalannya tahun ternyata suku bunga Amerika Serikat itu makin lama makin naik, sehingga mengakibatkan beberapa orang yang diberikan fasilitas kredit itu tidak sanggup bayar. Ternyata hal tersebut juga diperparah. Bisnis perumahan yang ditawarkan itu juga ternyata sumber-sumber dananya berasal dari investor-investor asing. Ketika orang-orang itu tidak sanggup membayarnya, maka investor asing yang ingin dananya dikembalikan plus keuntungan dari hasil investasi itu juga tidak mendapatkan apa yang dia inginkan. Akhirnya muncul yang namanya krisis keuangan global tahun 2008 sampai 2009. Kemudian tren global yang cukup menjamur saat ini adalah mulai munculnya perusahaan-perusahaan multinasional. Orang-orang lebih tertarik terkait dengan perusahaan multinasional karena perusahaan multinasional jauh-jauh memberikan keuntungan yang sangat besar daripada perusahaan-perusahaan yang hanya berdiri di suatu daerah. Jadi perusahaan multinasional ini memberikan keuntungan yang cukup besar karena perusahaan bisa dibuka dimanapun dan proses produksinya bisa dilakukan di negara manapun. Dengan catatan boleh dilakukan di berbagai negara manapun dengan faktor-faktor produksi yang nilainya jauh lebih murah. Sehingga ketika melakukan produksi, bisa dikatakan katakanlah perusahaan induknya ada di Indonesia, tapi proses perakitan sampai produksinya dilakukan di negara Cina. Boleh seperti itu. Kenapa diperbolehkan? Karena untuk melakukan produksi ternyata lebih murah di Cina, maka dilakukan di Cina saja. Nah, itu adalah ciri-ciri perusahaan multinasional. Jadi proses produksinya tidak mungkin dilakukan di perusahaan atau negara induknya, dan tersebar perusahaan multinasional yang lainnya adalah tersebar di berbagai negara. Nah, suatu perusahaan multinasional itu biasanya memperoleh bahan baku dari suatu negara dan modal negara lain. Nah, artinya seperti apa? Perusahaannya ada di Indonesia, tapi bahan bakunya boleh ada di India,
boleh ada di Malaysia, seperti itu. Kemudian siapa pemodalnya? Apakah dari orang Indonesia sendiri? Tidak. Perusahaan multinasional itu boleh mencari pemodal dari investor asing. Katakanlah investor asingnya dari Eropa, dari Amerika. Itu adalah ciri perusahaan multinasional. Kemudian ciri yang ketiga, perusahaan multinasional itu memproduksi barang dan tenaga kerja dan peralatan modal di negara ketiga. Ya, jadi ciri perusahaan multinasional itu sengaja memproduksi barang-barangnya di negara-negara ketiga atau negara berkembang. Kenapa tidak diproduksi di negara maju? Pertanyaan seperti itu. Karena memproduksi di negara ketiga atau negara berkembang, faktor-faktor produksinya akan jauh lebih murah jika dibandingkan diproduksi di negara maju. Nah, baru produksinya di negara berkembang, baru ketika barangnya sudah jadi, itu mereka boleh menjualnya ke negara maju atau negara kompetitor lainnya. Kalau kita contohkan, mungkin kita di Indonesia dulu ada pabrik sepatu Nike. Nah, kalau Anda tanya apakah Nike itu produk asli Indonesia? Tidak, tapi diproduksi di Indonesia. Ya, itu ciri perusahaan multinasional tadi. Pemodalnya itu adalah negara-negara maju, tapi memproduksi barang dan harganya sengaja diproduksi di negara berkembang atau negara miskin. Tujuannya apa? Supaya upahnya murah, modal yang digunakan jauh lebih sedikit. Nah, baru nanti kalau barangnya sudah jadi, maka baru disebar ke berbagai negara. Nah, itu adalah salah satu ciri perusahaan. Oke, saya rasa itu yang terkait dengan apa sih itu keuangan internasional. Pembuka dari materi keuangan internasional ini, selanjutnya kita akan membahas materi-materi yang jauh lebih spesifik. Nah, harapan saya dengan adanya pembuka apa itu keuangan internasional, mengapa penting, dan apa spesialisasinya, apa keunggulannya, dan kenapa kita harus mempelajari itu. Saya rasa dengan kita tahu tujuan kita belajar keuangan internasional, itu akan mempermudah jalan kita menuju bab-bab selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.